Part 8. Ini adalah proses pembuatan panggung drum, di mana panggung drum ini memiliki dimensi panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Seperti halnya lantai, panggung drum ini diisi dengan peredam rock wool, di mana di bagian alasnya menggunakan triplek dengan ketebalan 12 mm, kemudian ditutup pada bagian atasnya dengan triplek dengan ketebalan 18 mm. Panggung drum ini dibuat 2 lapis sehingga memiliki ketinggian sekitar 20 cm. Tahap akhir dari pekerjaan panel absorber peredam plafon adalah penempelan papan kayu jati Belanda pada sisi tepi-tepinya. Ini adalah proses pembuatan atau pemasangan peredam pada pintu, di mana pintu yang kita gunakan adalah pintu semula atau pintu apa adanya, di mana pada bagian salah satu sisinya dipasangkan kayu jati Belanda dengan ketebalan 4 cm yang nantinya dimaksudkan akan dibentuk panel-panel, dan setiap panel yang terbentuk akan diisi dengan peredam rock wool. Sisi satunya kita biarkan tidak terisi dengan peredam rock wool. Selanjutnya kedua sisinya ditutup dengan gypsum. Selanjutnya ditutup dengan karpet dengan ketebalan 10 mm menggunakan lem. Pembungkusan harus rapi, dan yang tidak boleh lupa adalah kita harus ingat di mana sisi yang terisi dengan peredam rock wool berada, karena pada sisi ini nantinya akan diposisikan harus berada di dalam studio. Pembungkus pintu peredam lapis pertama tadi, yaitu karpet glass wool, memiliki sifat mudah brudul karena mengalami gesekan. Oleh karena itu, sebelum dipasang, pintu peredam yang telah dibungkus karpet glass wool tadi harus dibungkus lagi menggunakan karpet meteran, agar ketika difungsikan sebagai pintu, di mana dia harus mengalami gesekan karena pergerakan buka tutup, tidak akan brudul sehingga tidak rusak. Khusus ruangan boot room dan control room, pintunya tidak kita treatment dengan peredam. Oleh karenanya, dinding bagian belakang pintu kita treatment dengan peredam khusus agar pintunya dapat membuka dan menutup secara normal. Busa peredam yang akan digunakan adalah busa piramid. Sebelum proses pemasangan busa piramid pada dinding, terlebih dahulu dilakukan pemotongan-pemotongan atau pelubangan-pelubangan pada bagian tertentu, sehingga busa piramid nantinya akan dapat dipasang dengan pas pada bidang yang akan dia tempati. Proses pemasangan menggunakan lem, di mana proses pengeliman dilakukan di samping terhadap busa, juga dilakukan pada papan dinding yang akan dia tempati. Adapun papan triplek yang dipasang di samping kanan dan kiri busa piramid dimaksudkan sebagai klem agar pemasangan busa piramid dapat lurus dan rapi. Setelah proses pemasangan busa dapat lurus dan rapi, maka papan-papan triplek tersebut harus dicopot agar dapat dipasangkan busa-busa piramid lainnya pada sisi kiri dan kanannya. Pemasangan busa piramid juga dilakukan di plafon di semua ruangan, baik itu boot room, control room maupun live room, yaitu pada plafon bagian tepi atau bagian-bagian tertentu. Yang perlu diingat bahwa dalam pemasangan busa piramid ini selalu harus digunakan bantuan klem dari papan triplek atau papan lainnya, sehingga pemasangan busa ini dapat lurus dan rapi. Karena sifat busa piramid yang lembek, maka pemasangannya tanpa bantuan klem dari papan triplek atau papan lainnya cenderung akan menghasilkan hasil pemasangan busa piramid yang kurang optimal. Ini adalah proses pemasangan busa piramid pada plafon di bagian tengah ruangan live studio. Pada bagian ini juga dipasangkan hexos yang berfungsi untuk menyedot bau yang tidak sedap dalam ruangan, sehingga ruangan akan senantiasa fresh. Demikian part 8, terima kasih.
Part 9 ini adalah proses pembuatan alas bastrap, yaitu dengan triplek ketebalan 9 mm yang dibentuk segitiga siku-siku menyesuaikan dengan bentuk bastrap. Bastrap ini terdiri atas panel-panel bastrap yang berukuran 30 x 30 x 50 cm. Pemasangannya dilakukan dengan menggunakan baut baja ringan dan ditembakkan ke alas bastrap menembus rangka baja ringan. Panel bastrap ini ditempatkan di setiap sudut ruangan yang berfungsi untuk menyerap sekaligus memantulkan suara. Berikut ini adalah proses pemasangan aksesoris ruangan yang berupa lampu-lampu atau lighting. Yang pertama dipasang adalah lampu LED atau lampu LED berwarna merah yang dipasang pada drop ceiling plafon dan difungsikan agar ruangan menjadi lebih cantik. Lighting berikutnya yang akan dipasang adalah lampu spider beam atau juga biasa dikenal di pasaran dengan nama moving headlamp. Pemasangannya dilakukan di tengah-tengah ruangan, yaitu pada besi yang telah dipasangkan persis di bawah plafon pada tengah-tengah ruangan. Lampu spider beam atau moving headlamp ini memiliki 8 mata lampu, di mana setiap mata lampu memiliki daya 10 watt. Kedelapan mata lampu ini terbagi menjadi 2 lajur, di mana setiap lajur lampu dapat berputar sendiri-sendiri. Kemudian kedua lajur lampu ini bersatu menjadi satu titik, di mana satu titik tersebut juga berputar. Oleh karena memiliki 2 jenis putaran, maka lampu spider beam ini tergolong lampu lighting yang sangat dinamis dan sangat cantik. Setiap mata lampunya dapat menyorotkan warna yang berbeda-beda secara bergantian. Beberapa jenis lampu lighting lainnya yang juga dipasang adalah magic ball, yaitu lampu berbentuk bola yang berputar. Kemudian juga ada lampu laser dan juga lampu par, di mana masing-masing lampu memiliki spesifikasi menyorotkan warna-warna tertentu dengan pola-pola yang tertentu pula. Pada part berikutnya akan diulas mengenai tahap akhir dari proyek pekerjaan studio musik atau proyek peredaman studio musik, yaitu pemasangan lantai parket sebagai finishing dari lantai studio. Demikian part 9, terima kasih. Part 10. Setelah proses pemasangan lighting selesai, proses selanjutnya adalah pelapisan bidang lantai triplek menggunakan lantai parket. Lantai parket yang kita gunakan adalah jenis laminated parket yang memiliki dimensi panjang 120 cm, lebar 20 cm dengan ketebalan 8 mm. Sebelum pemasangan lantai parket, lantai harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian baru dihamparkan busa PE atau P-foam sebagai alas pemasangan lantai parkir. Pemasangan lantai parkir ini harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau orang-orang yang telah terbiasa melakukan pemasangan lantai parkir. Karena proses pemasangan lantai parkir ini menggunakan teknik-teknik tertentu yang hanya dikuasai oleh orang-orang yang telah terbiasa memasang lantai parket. Pemasangan lantai parket juga dilakukan terhadap bidang panggung drum. Karena sifat panggung drum yang dapat digeser ke sana kemari, maka pemasangan busa PE harus menggunakan lem. Begitupun juga dengan lantai parket, pemasangannya harus dengan menggunakan lem
dan diperkuat dengan paku tembak. Hal ini agar lantai parkit tidak bergerak atau bergeser, sehingga posisinya kokoh dan kuat. Pemasangan lantai parkit pada panggung drum harus menghasilkan pemasangan yang lurus baik secara sisi panjangnya maupun lurus secara sisi lebarnya. Oleh karenanya memang harus dilakukan orang-orang yang sudah terlatih untuk memasang lantai parkit. Di pasaran sebetulnya dikenal beberapa jenis lantai parkit, yaitu ada solid parkit, kemudian ada engineering parkit, dan ada laminated parkit. Masing-masing memiliki kualitas, kebaikan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemasangan parkit ini tidak hanya dilakukan di atas permukaan panggung drum saja, tetapi juga dilakukan pada sisi tepi-tepi panggung drum. Pemasangan lantai parkit pada sisi tepi panggung drum dibantu dengan menggunakan atau direkatkan dengan menggunakan sealant dan ditambah dengan paku. Hal ini agar tidak mudah coplok. Pada tayangan video berikut terlihat bahwa seluruh ruangan telah dipasang lantai parkit. Proses selanjutnya adalah proses pemasangan plane, yaitu dipasang pada sisi pertemuan antara dinding dengan lantai. Plane yang digunakan adalah PVC dengan lebar 10 cm. Pemasangannya dilakukan dengan menggunakan lem. Kemudian pada sisi-sisi sudut panggung drum juga dipasangi dengan list dari PVC. Plane dan list dari PVC ini biasanya terjual satu paket dengan lantai parkitnya karena memiliki warna dan motif yang sama. Demikian part 10, terima kasih. Part 11. Part ini merupakan part paling terakhir dari proses pembuatan peredaman studio musik, di mana harus dipastikan seluruh benda yang berada di atas permukaan lantai studio harus aman, artinya tidak akan menimbulkan baretan karena pergeserannya. Salah satunya adalah penutupan alas panggung drum pada bagian bawahnya dengan menggunakan karpet. Hal ini bertujuan agar panggung drum tidak menimbulkan baretan pada lantai parkit studio atau memudahkan kita untuk menempatkan panggung drum pada posisi yang kita inginkan, sehingga agar tidak monoton, sewaktu-waktu kita dapat merubah posisi penempatan para player yang sedang bermain di dalam studio. Selanjutnya kita harus menutup permukaan panggung drum dengan karpet agar bass drum tidak bergeser ketika drum sedang dimainkan. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan kusen pintu studio, di mana untuk daun pintu studio telah kita finishing pada part sebelumnya. Kusen pintu studio ini terbuat dari kayu kaso yang telah disesuaikan ukuran-ukurannya dan juga telah dihaluskan seluruh sisi permukaannya. Setelah proses instalasi kusen pintu studio selesai, langkah selanjutnya adalah membungkus kusen pintu studio tersebut dengan menggunakan karpet. Pembungkusan kusen pintu studio ini harus dilakukan secara rapi dan harus dipastikan semua celah terisi dengan karpet tersebut agar tidak terjadi kebocoran suara. Tahap berikutnya adalah pemasangan engsel pada pintu peredam yang berjumlah minimal 3 atau 4 titik
karena pintu peredam ini didesain dengan ukuran yang cukup tebal sehingga memiliki bobot yang cukup berat. Langkah selanjutnya adalah pemasangan handle pintu yang dipasang pada kedua sisi pintu, yaitu bagian luar dan dalam studio. Ruangan studio musik ini didesain memiliki view, yaitu dengan view alun-alun Kota Depok dan Jalan Boulevard Grand Depok City. Namun demikian, para pemain band dapat memilih ketika bermain musik apakah akan menikmati view tersebut atau akan memaksimalkan lighting yang ada di dalam studio. Jika akan memaksimalkan lighting dalam studio, maka jendela harus ditutup. Demikianlah keseluruhan tayangan video tentang proses pembuatan peredaman studio musik yang terbagi ke dalam 11 part video. Semoga bermanfaat bagi siapapun, dan tentunya saya berharap semoga kehadiran Opik Musik Studio dan Cafe dapat memberikan kontribusi sebagai ajang kreativitas bagi seniman musik di Indonesia, Depok pada khususnya, agar musik Indonesia semakin berjaya. Demikian, terima kasih.